Sudah. Oke, ya pada malam hari ini tema firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita adalah meneladani Kristus, membalas kemurahan hati Allah. Nah, teks kita terambil dari Keluaran pasal 4 ayat 29 sampai 31. Nah, kita akan bacakan keempat ayat ini secara berganti, ketiga ayat ini secara bergantian. Lalu pergilah Musa beserta Harun dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Oh, sorry ya, ini Zoom ya. Kita tak bisa bergantian ya. Mohon maaf, saya lupa. Oke, saya lanjutkan ya. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mukjizat itu. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya. Nah, tema kita yang berjudul membalas kemurahan hati Allah ini adalah tema yang sangat baik dan penting untuk kita pikirkan bersama-sama ya. Kemurahan hati Allah kita rasakan bersama-sama. Semua kita yang ada di sini saya percaya telah merasakan kemurahan hati Allah. Apa itu kemurahan? Nah, kemurahan di dalam bahasa Inggris adalah mercy ya. Alkitab kita juga terkadang menerjemahkan kata kemurahan sebagai kata rahmat. Jadi rahmat atau kemurahan adalah sesuatu yang pantas kita terima, tapi Tuhan memilih untuk tidak memberikan hal itu kepada kita. Ya, berbeda dengan kasih karunia. Kasih karunia adalah sesuatu yang tidak pantas kita terima, tapi Tuhan berikan. Nah, kebalikannya, kemurahan adalah sesuatu yang harusnya kita terima, pantas kita terima, tapi Tuhan menahan hal tersebut dan tidak menimpakan kepada kita. Nah, dalam hal ini kemurahan, contohnya adalah hukuman abadi di neraka ya. Penghukuman kekal di neraka adalah sesuatu yang pantas untuk kita terima sebagai manusia berdosa. Tetapi Tuhan telah menunjukkan kemurahan hatinya kepada kita, ya, dengan memberikan jalan keluar, yaitu dengan mengutus Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, lalu dia mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya yang kudus, memberikan nyawanya, menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan kita yang percaya kepadanya beroleh pengampunan dosa dan tidak dihukum, ya, di tempat penghukuman abadi di neraka. Nah, dalam hal ini adalah bentuk dari kemurahan hati Allah kepada kita manusia berdosa. Nah, teks yang tadi kita baca juga berbicara tentang kemurahan hati Tuhan, ya. Itu kepada bangsa Israel. Nah, Keluaran pasal 4 ini berbicara tentang panggilan Musa ketika Tuhan Allah ingin membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir. Jadi Tuhan Allah berbicara kepada Musa menampakkan dirinya di Gunung Sinai. Dan Musa mendengarkan panggilan Tuhan ini, dan Tuhan Allah mengutus dia untuk pergi ke Mesir. Dan ada, kalau kita baca dari ayat 1 ya, sampai ayat ke-27, itu Musa menolak panggilan ini dengan berbagai alasan. Dan Tuhan memberikan tanda-tanda mukjizat kepada Musa untuk ditunjukkan baik kepada Firaun maupun juga kepada orang-orang Israel yang ada di Mesir, agar mereka percaya bahwa Musa ini sungguh-sungguh diutus oleh Allah. Ada 3 mukjizat yang akan diberikan kepada Musa untuk ditunjukkan kepada mereka. Yang pertama adalah tongkatnya, ya, bisa berubah menjadi ular. Kemudian yang kedua, ketika dia memasukkan tangannya di balik bajunya, lalu mengeluarkannya, tangannya akan seketika itu juga terkena kusta. Dan sebaliknya ketika dia kembalikan lagi tangannya ke dalam baju, tangannya akan pulih kembali seperti sedia kala. Lalu mukjizat yang ketiga adalah mukjizat ketika dia mengambil air dari Sungai Nil lalu kemudian mencurahkan ke tanah, maka air itu akan berubah menjadi darah. Mukjizat yang ketiga ini akan dilakukan oleh Musa ketika orang-orang tersebut tidak percaya kepada mukjizat yang pertama dan yang kedua. Lalu
Walaupun demikian, Musa masih tetap memberikan banyak alasan ya. Dia mengatakan bahwa dia tidak pandai bicara. Dan akhirnya Tuhan mengutus Harun kakaknya untuk menjadi penyambung lidahnya. Jadi dia seolah-olah sebagai Allah, Musa sendiri sebagai Allah, lalu kakaknya Harun sebagai nabi ya. Dan dia harus mereka berdua pergi menghadap Firaun dan orang-orang Israel untuk menyampaikan pesan Allah ini. Nah, lalu di ayat ke-29 ini ya, kita akan mulai melihatnya. Lalu pergilah Musa beserta Harun dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Jadi setelah Tuhan mengutus Musa dan Harun ini, mereka pergi langsung ke Mesir menghadap Firaun ya dan menghadap orang-orang Israel menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Tuhan Allah kepada mereka. Dan Musa beserta Harun ini mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Ini adalah pemimpin ya. Pemimpin-pemimpin Israel biasanya mereka ini mewakili dari tiap suku-suku Israel. Dan apa yang mereka lakukan ketika mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel ini dikatakan di ayat 30, Harun mengucapkan segala firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mukjizat itu. Jadi Harun sebagai seorang yang berbicara mewakili Musa menyampaikan semua firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa ya. Apa yang ingin Tuhan Allah lakukan, apa yang Tuhan Allah ingin lakukan kepada umatnya orang Israel, yaitu ingin membebaskan mereka dari perbudakan tanah Mesir. Dan untuk meyakinkan mereka, Harun dan Musa membuat mukjizat ya di depan bangsa itu ya, tanda-tanda mukjizat yang tadi yang sudah saya sebutkan di awal, agar mereka percaya bahwa mereka ini sungguh-sungguh diutus oleh Tuhan Allah Israel, sehingga mereka bisa yakin dengan omongan atau bicara pesan yang disampaikan oleh Musa dan Harun ini. Lalu ayat ke-31, lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Jadi ketika tua-tua Israel dan orang-orang banyak itu melihat, ya, mereka mendengar pesan yang disampaikan melalui Harun tadi, yang disampaikan oleh Tuhan Allah, dan mereka juga melihat mukjizat yang mereka lakukan di hadapan mereka, akhirnya dikatakan mereka percaya, ya. Mereka percaya kepada apa yang dikatakan oleh Musa dan Harun tersebut, bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka. Nah, kalau kita lihat sejarah perbudakan orang-orang Israel ya, di bawah jajahan orang Mesir ini, mereka sudah diperbudak kurang lebih 430 tahun. Ya, Alkitab katakan ketika Yusuf mati dan juga saudara-saudaranya mati, lalu kemudian bangkitlah seorang Firaun, raja yang tidak mengenal Yusuf maupun saudara-saudaranya, bahkan jasa-jasa yang dilakukan oleh Yusuf sebelumnya untuk menyelamatkan bangsa Mesir dari kelaparan, bencana kelaparan, 7 tahun bencana kelaparan tersebut. Mulai dari saat itu, orang-orang Israel ditindas di tanah Mesir. Mereka diperbudak, dipekerjakan dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat, ya. Digambarkan bahwa kehidupan mereka begitu sengsara. Nah, kalau kita baca di dalam Keluaran 3 ayat 7, dikatakan di sini, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Tuhan melihat apa yang terjadi kepada bangsa Israel pada masa itu sebagai sebuah kesengsaraan. Dan Tuhan melihat semua itu di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Jadi kesengsaraan yang begitu berat yang dialami oleh orang-orang Israel ini telah membuat mereka berteriak, ya, berseru kepada Tuhan oleh karena begitu beratnya penderitaan yang mereka alami oleh pengerah-pengerah orang-orang yang mempekerjakan mereka. Dan Tuhan katakan, aku mengetahui penderitaan mereka. Mereka begitu menderita dan aku tahu. Jadi Tuhan sungguh-sungguh memperhatikan apa yang dialami oleh umatnya.
oleh orang-orang Israel ini di tanah Mesir, ya, yang diperbudak oleh orang-orang Mesir. Dan perbudakan ini tentu saja sangat berat dirasakan oleh orang-orang Israel, dan akhirnya Tuhan memutuskan, ya, untuk menolong atau menyelamatkan umatnya. Jadi kalau kita bayangkan penderitaan yang dialami oleh orang-orang Israel ini itu begitu hebat sekali. Ya, kita kalau di sekolah belajar tentang sejarah penjajahan Indonesia, ya, kita dijajah oleh Belanda, sering sekali disebut 3,5 abad, ya, 350 tahun kira-kira, ya. Dan perbudakan pada masa itu digambarkan begitu hebatnya, begitu buruknya. Bahkan ketika dijajah oleh Jepang, dikatakan lebih parah lagi meskipun hanya 3,5 tahun. Dan perbudakan pekerjaan rodi yang ditimpakan kepada orang-orang Indonesia, nenek moyang kita, ya, kita katakan begitu berat, bahkan mereka tidak diperlakukan secara manusiawi. Nah, saya rasa penjajahan yang dialami oleh bangsa Mesir jauh lebih berat, bangsa Israel jauh lebih berat. Kenapa? Karena mereka tidak hanya ditindas, ya, dengan pekerjaan yang berat, tetapi juga mereka dibuat begitu terpuruk sampai semua anak laki-laki itu harus dibunuh. Begitu beratnya penderitaan orang-orang Israel. Tidak ada kebebasan bagi mereka untuk eh, memiliki keturunan. Laki-laki semua harus dibunuh, bahkan harus dibuang ke sungai, ya. Sampai nanti pada masa Musa, orang tuanya harus membuangnya karena takut dibunuh oleh orang-orang Mesir ini. Dan penderitaan yang berat ini, ketika Tuhan memberikan pertolongan kepada orang-orang Israel ini, kita lihat responnya, ya. Ini adalah bentuk dari kemurahan Tuhan kepada orang-orang Israel. Kemurahan Tuhan yang ditunjukkan dengan cara mengutus Musa dan Harun membebaskan orang-orang Israel dari penjajahan Mesir. Dan ketika mereka mendengar, ya, mendengar bagaimana Tuhan ingin menyelamatkan mereka, kita lihat respon dari orang-orang Israel ini. Mari kita lihat ayat yang berikutnya, loh, selfie ke 31. Ya, ayat ke 31. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Berlutut dan sujud menyembah. Ini adalah respon yang ditunjukkan oleh orang-orang Israel ketika mereka mengetahui bahwa Allah menunjukkan kemurahan hati kepada mereka. Nah, berlutut dan sujud menyembah di sini menceritakan dua hal, ya. Pertama adalah menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan. Rasa syukur oleh karena penderitaan yang berat yang selama ini mereka alami akhirnya akan berakhir. Ya, kita yang hanya membaca kisah pembebasan orang Israel dari penjajahan Mesir mungkin tidak bisa menyelami, ya, betapa gembiranya mereka ketika akhirnya mereka akan dibebaskan. Tapi mereka, orang-orang Israel ini tentu sudah sangat-sangat merindukan hari pembebasan mereka dari penjajahan Mesir ini. Dan mereka tunjukkan dengan berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan. Rasa syukur yang besar yang mereka tunjukkan kepada Tuhan. Jadi pertama-tama respon mereka yang mereka tunjukkan ketika mereka mengalami, merasakan, ya, kemurahan Allah pada mereka, mereka bersyukur, bersyukur kepada Tuhan. Kita sebagai orang-orang Kristen saat ini tidak dijajah oleh siapapun. Puji Tuhan atas kemurahan Tuhan, kita tinggal di tanah yang damai, ya, Indonesia. Kita di sini, di negara ini, diberikan kebebasan untuk beribadah. Kita juga tidak hidup dalam perbudakan. Kita masih memiliki hak atas diri kita sendiri. Dan kita bisa bebas melakukan banyak hal selama itu tidak melanggar hukum. Tapi perbudakan yang kita alami dulu sebelum mengenal Tuhan adalah perbudakan oleh dosa. Orang-orang Israel diperbudak oleh Mesir, oleh
bangsa Mesir, dan Tuhan Allah membebaskan mereka. Dan mereka bersyukur kepada Tuhan oleh karena kemurahan hati Allah ini. Kebebasan yang mereka alami adalah kebebasan secara fisik. Nah, kita orang-orang yang sudah percaya, dulunya adalah budak-budak dosa. Ya, kita diperbudak oleh dosa, dibelenggu oleh dosa, tidak punya kemampuan untuk menolak keinginan berdosa itu, untuk melakukan hal-hal berdosa. Kita gemar, kita suka berdosa. Tapi ketika sampai pada waktunya, Tuhan Allah menunjukkan kemurahannya kepada kita. Bagaimana kita didorong oleh pertolongan Roh Kudus untuk menyadari segala dosa-dosa kita. Menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang malang, yang hilang. Dan Tuhan menggerakkan kita dengan pertolongan Roh Kudus menggunakan firman-Nya, menyadarkan kita akan keberdosaan kita. Sehingga kita mau datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita bisa dibebaskan dari belenggu dosa ini. Dan tentu ini adalah sebuah kemurahan Tuhan yang tidak bisa kita balas ya dengan apapun juga. Kemurahan Tuhan yang luar biasa yang kita rasakan. Karena tidak semua orang bisa merasakan kemurahan Tuhan ini. Ya, tidak semua orang bisa menyadari kemurahan Tuhan. Dan kita bersyukur kita adalah orang-orang yang telah dipilih, yang telah digerakkan untuk datang kepada Tuhan, dibebaskan dari belenggu dosa. Maka kita juga harus bersyukur, ya ibu-ibu, kepada Tuhan atas kemurahan Tuhan ini kepada kita. Nah, rasa syukur ini tentu saja tidak cukup hanya kita sampaikan dengan lisan kita ya. Tentu saja bersyukur kepada Tuhan dengan lisan adalah hal yang baik. Tapi juga adalah ditunjukkan dalam aksi, tindakan. Dalam perbuatan kita, rasa syukur itu harus kita tunjukkan ya kepada Tuhan. Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan mengutus Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Dan kita yang sudah menerima kasih Allah ini dimampukan juga dengan kasih Allah itu untuk mengasihi Dia kembali, menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Ya. Kalau kita lihat nanti perjalanan orang-orang Israel, ketika mereka sudah sampai ke tanah perjanjian, bahkan ketika tanah itu sudah dibagi, seturut dengan pembagian yang Tuhan tetapkan dalam kepemimpinan sewaktu kepemimpinan Yosua. Ya. Orang-orang Israel ini juga berjanji akan menunjukkan rasa syukur mereka dengan mau setia mengikut Tuhan. Ya. Mereka katakan, kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Yosua 24 ayat 24. Jadi mereka menunjukkan rasa syukur mereka kepada Tuhan atas kemurahan Tuhan, tidak hanya membebaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir, tapi juga memimpin mereka sepanjang perjalanan sampai menuju ke tanah perjanjian, ya. Tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada nenek moyang mereka. Dan mereka katakan, kami akan beribadah kepada Tuhan dan firman-Nya akan kami dengarkan. Jadi rasa syukur kita tunjukkan kepada Tuhan dengan hidup seturut dengan firman Tuhan. Hidup seturut dengan dengan ketetapan Tuhan, dengan apa yang telah Dia sampaikan kepada kita melalui firman-Nya. Jadi dengan aksi ya, dengan sesuatu yang nyata, tindakan nyata yang kita lakukan untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Apakah selama ini adakah kita berpikir bagaimana sebenarnya cara saya ya untuk menunjukkan kemurahan hati Tuhan ini kepada saya? Saya sudah merasakan menerima kemurahan Tuhan. Sesuatu yang buruk yang harusnya saya terima, tapi Tuhan memilih untuk tidak menimpakan kepada saya. Saya harusnya dihukum di tempat penghukuman kekal di neraka oleh karena dosa-dosa saya. Tapi Tuhan Allah memilih untuk mengampuni saya. Apa yang bisa saya lakukan untuk menunjukkan atau membalas kemurahan hati Tuhan ini? Ketika kita berbicara tentang membalas kemurahan hati Tuhan, ya, saya rasa kunci utamanya adalah kesadaran kita akan kemurahan hati Tuhan ini terlebih dahulu. Seseorang hanya bisa timbul dalam hatinya niat keinginan untuk membalas kemurahan hati Allah ini
hanya ketika dia sadar betapa besar kemurahan yang sudah ditunjukkan kepada dirinya. Ini yang harus kita renungkan dengan seksama. Apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup saya? Maka dari situ kita berangkat akan berpikir, akan ada niat dalam hati kita, saya harus membalas kemurahan hati Allah yang begitu besar ini yang telah saya terima daripadanya. Misalnya ketika ada orang yang ketika kita ingin memasuki satu ruangan ya, lalu ada orang yang membukakan pintu bagi kita, lalu kita masuk, kita hanya bilang terima kasih ya. Orang ini sudah berbaik hati membukakan pintu bagi saya. Lalu kemudian ketika kita mendapatkan pertolongan, mungkin kita katakanlah lagi mengangkat beban ya, barang ya, beberapa barang yang mungkin agak kesusahan kita mengangkatnya, lalu ada orang menawarkan diri untuk mengangkat barang-barang ini, kita pun berterima kasih ya, bersyukur sekali ada orang yang membantu. Tapi ketika kita berbicara tentang seseorang yang menyelamatkan kita, nyawa kita, katakanlah kita diselamatkan dari bencana kebakaran ya, rumah kita terbakar, lalu kita dikepung oleh api, tidak ada jalan keluar, lalu ada orang yang datang memberanikan diri, m- tidak mempedulikan keselamatannya, lalu masuk menerjang api tersebut, lalu membawa kita keluar dari kobaran api itu. Rasa terima kasih kita, rasa syukur kita akan berbeda dengan rasa terima kasih kita kepada orang yang membuka pintu, kepada orang yang telah membantu kita mengangkat barang bawaan kita. Itu berbeda sekali, ya. Karena kita merasa bahwa apa yang dilakukan oleh orang yang telah menyelamatkan saya dari kobaran api itu jauh lebih besar. Karena itu menyangkut nyawa saya, hidup saya. Maka kita ketika kita diperhadapkan dengan orang yang telah menyelamatkan kita, kita rasa syukur itu akan berbeda sekali ya. Kita tunjukkan dengan orang yang sebelumnya yang telah menolong kita. Dan kita tahu kita bisa lakukan hal tersebut karena ada kesadaran. Dia sudah menyelamatkan hidup saya. Harusnya saya mati terbakar di tempat itu. Tapi saya diselamatkan. Dan kita tidak akan cukup mengatakan terima kasih. Berulang kali pun kita merasa mengatakan terima kasih kepada orang yang telah menyelamatkan kita, kita akan merasa masih kurang. Harus ada sesuatu yang saya lakukan. Dan apapun yang saya lakukan masih kurang juga. Nah, itulah yang akan terjadi apabila kita sungguh-sungguh menyadari kemurahan yang telah kita dapat. Jadi seperti yang saya katakan di awal, bahwa kalau kita berbicara tentang membalas kemurahan hati Allah ini, pertama-tama yang harus kita pikirkan dengan serius adalah apa yang sudah Allah lakukan bagi saya. Jadi kita sadari bahwa Tuhan Allah telah mengutus putranya yang tunggal, satu-satunya, yang sangat berharga untuk datang ke dalam dunia ini, mati bagi kita, menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Nah, kalau ini bisa kita selami dengan benar di hadapan Tuhan, maka dari hati kita sendiri pun akan muncul satu rasa syukur yang besar kepada Tuhan. Tuhan, hidup saya sudah Engkau selamatkan. Sesungguhnya hidup saya ini pun bukan milik saya lagi. Karena saya sudah diselamatkan, nyawa saya sudah diselamatkan dari hukuman dosa, dari hukuman yang kekal di neraka. Sekarang hidup saya ini untukmu Tuhan. Pakailah hidup saya ini. Apa yang saya bisa lakukan untuk Tuhan? Maka kita akan mulai berpikir, apa yang bisa saya lakukan bagi Tuhan? Melayani Tuhan. Nah, panggilan kita berbeda-beda ya ibu-ibu. Ada yang terpanggil secara full time, ada yang terpanggil secara part time, ada juga yang terpanggil sebagai jemaat gereja, namun bisa melakukan bagian pelayanan sesuai dengan kapasitasnya yang diberikan oleh Tuhan. Nah, para ibu-ibu yang pelayanan yang paling terbuka luas ya, biasanya memasak ya. Memasak adalah hal yang biasanya ibu-ibu lakukan dan pelayanan memasak ini juga bukan pelayanan kecil menurut saya pribadi. Walaupun mungkin ada yang beranggapan hanya memasukkan bumbu-bumbu dapur lalu diaduk jadi makanan ya. Tapi sesungguhnya itu adalah satu pelayanan yang di mata Tuhan juga berharga. Ya, jangan pernah merasa ketika kita melakukan hal kecil bagi Tuhan, selama itu adalah sesuatu yang kita lakukan sungguh-sungguh dari hati kita untuk Tuhan,
sebagai rasa syukur saya untuk melayani Tuhan, menunjukkan rasa syukur saya kepada Tuhan atas kemurahannya, saya rasa itu akan berkenan di hati Tuhan. Ya. Jadi kalau ada pelayanan, kesempatan untuk melayani, terbuka bagi kita, kita akan dengan segera mengambil pelayanan. Dengan sendirinya akan menawarkan diri. Ya. Nah, saya di gereja ini ya ada juga ibu ya, ibu-ibu yang dengan sendiri saya dengar-dengar ya, saya tak ada bertanya-tanya, saya hanya dengar, oh ini ada ibu yang menawarkan diri mau bantu konsumsi sekolah minggu. Ini adalah hal yang baik, ya. Tidak diminta, tapi dengan sendiri mau menyediakan konsumsi sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu. Dan kita harus berpikir demikian, ya, ibu-ibu, sebagai orang-orang yang sudah merasakan kemurahan hati Allah. Kita juga akan berusaha apapun yang bisa saya lakukan bagi Tuhan akan saya lakukan. Jadi kita membalas kemurahan hati Allah dengan pertama-tama bersyukur yang ditunjukkan dengan sikap ya, dengan perbuatan, dengan tindakan, mematuhi firman Tuhan, melayani Tuhan ya. Ini adalah bentuk kasih kita kepada Tuhan. Nah, ini bagian yang pertama ya dari makna dari apa yang tadi kita baca ke bahwa orang-orang Israel itu bersujud dan menyembah Tuhan. Kemudian yang kedua dari sisi yang kedua kita lihat bahwa sikap mereka ketika mendengarkan kemurahan hati Allah ini kepada mereka dengan bersujud dan menyembah Tuhan adalah bentuk dari ibadah ya. Ibadah mereka kepada Tuhan. Mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Jadi berikutnya bagaimana cara kita menunjukkan kemurahan hati Tuhan adalah dengan beribadah kepadanya, setia mengikut Tuhan. Setia beribadah kepada Tuhan, setia mengikut Tuhan. Ibadah adalah cara ya bersyukur yang bisa kita tunjukkan kepada Tuhan. Dan saya rasa ibadah adalah cara kita yang paling tinggi ya. Yang paling maksimal yang bisa kita tunjukkan kepada Tuhan adalah dengan cara beribadah kepadanya. Ibadah adalah bagian dari hidup kita orang-orang yang sudah diselamatkan. Jadi ibadah ini bukan satu beban bagi kita ya, tapi adalah satu hal yang menjadi kesukaan, kesenangan bagi kita. Karena melalui ibadah ini saya ingin menunjukkan rasa syukur saya kepada Tuhan. Jadi kita juga harus melihat ibadah ini sebagai bagian dari hidup kita, sebagai orang-orang yang sudah merasakan kemurahan hati Allah. Harus ada usaha, kesungguhan hati yang kita tunjukkan kepada Tuhan, datang beribadah kepadanya. Pak Pendeta beberapa kali ya di mimbar berbicara tentang ada jemaat yang tidak datang ke gereja hanya karena hujan. Ini sangat-sangat ironis sekali. Hanya karena hujan tidak datang ke gereja. Bagaimana kita berbicara tentang membalas kemurahan hati Allah? Tuhan Allah sudah memberikan nyawa anaknya bagi kita agar kita tidak dihukum di neraka dan kita tidak datang ke gereja hanya karena hujan. Bagaimana kita bisa menghadap Tuhan dengan sikap seperti itu? Bahkan dengan beribadah pun kepada Tuhan, saya pribadi berpendapat masih belum bisa membalas kemurahan hati Allah. Tapi ada juga orang Kristen yang melihat ibadah sebagai pilihan. Saya datang ke gereja kalau saya bisa, kalau saya ada waktu, kalau saya mood saya baik, kalau sempat. Apakah kita melihat ibadah seperti itu? Dan kita juga dalam ibadah kepada Tuhan, usahakan jangan terlambat datang ke gereja. Kita jangan biarkan Tuhan menunggu kita ya, untuk menyembah Dia. Ketika kita buat janji ya dengan orang-orang di luar sana, orang yang mungkin lebih kita hormati, bos kita kah, atau orang yang lebih kita hargai, kita hormati, saya rasa kita tidak akan datang terlambat. Kalau ada orang yang interview kerja juga ya, jadwal interview kerjanya jam 7, saya rasa sebelum jam 7 dia sudah ada di sana. Tidak mungkin dia akan datang terlambat. Ya. Nah, ibadah itu jauh-jauh lebih penting dari bertemu dengan orang yang kita hormati, dari sekedar interview pekerjaan. Kita bertemu dengan Sang Pencipta langit dan bumi yang memiliki dunia dan segala isinya. Dia lebih tinggi dari siapapun. Masakan kita datang kepada Tuhan terlambat untuk beribadah kepadanya? Nah, kita harus bisa mengatur waktu kita dengan baik
Nah, saya tahu bahwa sebagai ibu rumah tangga, ada banyak hal yang perlu disiapkan dari rumah ya. Mungkin ya, apalagi ibu-ibu yang masih memiliki anak, memiliki bayi, ada yang harus diurus, ada yang harus dipersiapkan. Tentu juga menjadi tantangan tersendiri ya untuk datang ke gereja tepat waktu. Tapi ketika kita mengingat kemurahan hati Allah yang sudah kita terima, saya rasa semua kendala ini bisa kita atasi dengan pertolongan Tuhan. Kita akan berusaha. Saya akan menunjukkan, akan membalas kemurahan hati Allah ini dengan rasa syukur saya dengan datang beribadah kepada Tuhan. Tepat waktu datang beribadah kepada Tuhan senantiasa. Nah, jadi mari kita pikirkan bersama-sama ya ibu-ibu sekalian, kemurahan hati Allah yang telah ditunjukkan kepada kita. Dan respon kita terhadap kemurahan hati Allah ini haruslah benar. Haruslah kita tunjukkan dengan sungguh-sungguh. Tidak sekedarnya. Ya, kita saja ketika ditolong orang lain, kita akan menyampaikan terima kasih, rasa syukur kita dengan baik, dengan tepat. Terlebih kepada Tuhan yang sudah bermurah hati kepada kita. Kita harus menunjukkannya lebih baik lagi daripada sekedar mengucapkan terima kasih kepada orang lain seperti yang kita lakukan sehari-hari. Jadi biarlah kita datang bersyukur kepada Tuhan yang kita tunjukkan dengan tindakan kita, ya, ketika kita merasakan atau menerima kemurahan hati Allah ini dengan mengasihi Tuhan, ya, menaati firman-Nya, melayani Tuhan ya, sesuai dengan kapasitas kita, talenta yang Tuhan berikan, kemampuan yang kita berikan. Dan ingat selalu untuk datang beribadah kepada Tuhan dengan hati yang benar, ya, datanglah tepat waktu, datanglah beribadah kepada Tuhan senantiasa, setia mengikut Tuhan sampai seumur hidup kita. Nah, inilah cara kita mengucap syukur atau membalas ya kebaikan hati Allah yang telah kita rasakan dalam hidup kita. Nah, kiranya kita semua bisa belajar untuk dengan sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh lagi di dalam membalas kemurahan hati Allah di dalam hidup kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, sungguh kami bersyukur untuk kemurahan-Mu kepada kami. Kami adalah manusia yang berdosa, yang tidak pantas menerima kebaikan hati Tuhan. Namun karena Engkau adalah kasih, Engkau penuh dengan kasih, kemurahan, Engkau berkenan menyelamatkan kami manusia yang berdosa ini. Kami sangat bersyukur, ya Bapa, untuk kemurahan hati yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Biarlah kami tidak lupa akan apa yang telah kami terima daripada-Mu. Dan selalu mengingat, merenungkan kemurahan hati Allah kepada kami masing-masing. Sehingga rasa syukur kami kepada Tuhan tidak luntur, tapi semakin hari, semakin kami tunjukkan di dalam hidup yang berkenan kepada Tuhan. Bapa Sorgawi, kami mohon ampun apabila selama ini kami tidak sungguh-sungguh di dalam membalas kemurahan hati-Mu. Biarlah ke depannya kami bisa belajar lebih sungguh-sungguh lagi untuk membalas kemurahan hati-Mu. Ini doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.